wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Sakrajaya Stamba. Saya selaku penulis Hubungan Internasional dan Epistemologi Filsafat. Saya dari Universitas Airlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik. Dan pada kesempatan ini saya mendapatkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Airlangga, kemudian kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Adib MA selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu kelas B, dan seluruh sumber-sumber terkait yang telah turut membantu saya dalam menyelesaikan penugasan filsafat pada kesempatan kali ini, yang akhirnya dapat saya angkat dalam sebuah karya tulis PKMAI untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu. Tanpa panjang lebar, mari saya mulai. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran dengan mengandung ilmu-ilmu yang bersifat metafisik, logik, logika, retorik, politik, ekonomi, dan estetika yang ada. Kemudian filsafat juga memiliki 3 teori yang saling berhubungan. Ketiga teori tersebut yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Tapi dalam kesempatan kali ini kita akan berfokus pada epistemologi. Pertama, epistemologi itu seringkali berbicara tentang bagaimana sains atau ilmu itu ditemukan. Para komunitas keilmuan atau ilmiah itu membahas tentang penguatan tujuan atau sifat realitas yang ditemukan melalui teori ontologi, sekaligus masalah integritas nilai melalui teori aksiologi. Manusia itu memiliki rasa ingin tahu yang menimbulkan pertanyaan tentang banyak hal. Pertanyaan tersebut itu bisa berhubungan dengan diri sendiri, kebebasan mereka, dan segala kemungkinan-kemungkinan yang ada di dunia. Semua pertanyaan yang kerap kali dipertanyakan manusia itu sudah cukup membuktikan bahwa pengetahuan mengenai berbagai ilmu itu sangat luas. Dalam filsafat, seluruh pertanyaan tersebut dikumpulkan, dan hal ini dikarenakan filsafat itu merupakan ilmu yang luas tanpa batas. Ini saya mengutip dari Iftitah Nurul Laili dalam artikel pengertian filsafat menurut para ahli dan penjelasan metodenya yang saya akses melalui website tersebut pada tanggal 31 Juni 2022 pukul 8.16 malam. Nah, sekarang kita akan fokus kembali pada epistemologi. Epistemologi itu asalnya dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi jika digabung itu merupakan ilmu yang mengkaji tentang pengetahuan dan bagaimana cara mendapatkannya. Dalam epistemologi dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan itu ditemukan melalui suatu proses di mana terdapat sekelompok ilmuwan atau peneliti yang membicarakan perihal apa itu hakikat realitas yang ada di dalam ontologi. Kemudian mereka menempatkan unsur teori aksiologi dalam pemecahan masalah nilai. Hubungan internasional itu sendiri memiliki objek realitas politik yang sangat luas, tetapi di dalam proses hubungan antar negara sendiri terdapat 4 bagian utama yang dikaji. Ada banyak bagian yang dikaji, tapi saya menemukan ada 4 bagian utama, yaitu mengenai progres dari politik yang menghubungkan antar negara itu sendiri dengan struktur-struktur dasar komunikasi dan komunikator, komunikan, pesan, media, dan efeknya. Ini saya mengutip mengenai epistemologi dari buku Filsafat Ilmu, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan karya Bapak Muhammad Adib, keluaran tahun 2010 yang diterbitkan di Yogyakarta, Pustaka Pelajar Cilegon Timur, halaman 72. Melanjutkan kembali, munculnya ilmu hubungan internasional sebagai ilmu tidak terlepas dari berkembangnya ilmu sosial politik yang memayungi di atasnya. Perkembangan ilmu keilmuan dalam ilmu sosial menjadi dasar bagi terbentuknya ilmu-ilmu baru, terutama di bidang sosial politik. Dengan demikian, ilmu hubungan internasional itu dianggap sebagai ilmu yang holistik,
dalam ilmu hubungan internasional itu sendiri, epistemologi hubungan internasional memiliki arti sebagai pembahasan tentang metode, teori, dan proses komunikasi antar negara untuk membangun hubungan bilateral dan mencapai perdamaian abadi. Kesimpulannya, hubungan internasional itu merupakan sebuah ilmu mengenai praktek-praktek kegiatan agenda politik antar negara untuk menyampaikan pesan-pesan dan minat politik negara tersebut antar negara tersebut untuk membangun suatu relasi yang bertahan lama yang bersifat dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan konflik antar kedua negara tersebut. Sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama hingga Perang Dunia Kedua, proses menyelesaikan permasalahan yang ada dengan melakukan diplomasi dan negosiasi untuk mencapai hasil yang menguntungkan semua pihak dalam mencapai perdamaian yang seadil-adilnya tanpa merugikan pihak yang kalah dan tanpa terlalu menguntungkan pihak pemenangnya. Jadi hubungan internasional itu bersifat tidak one-sided, tidak memihak salah satu pihak sama sekali. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Saya juga masih belajar, dan sekali lagi mohon maaf dan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.